Shalom saudaraku, hari ini tanggal 22 Desember dan setiap tahun pada tanggal ini diperingati sebagai Hari Ibu. Sangat baik memang apabila kita mempunyai suatu hari di mana kita memperingati Hari Ibu, karena peranan ibu di dalam kehidupan setiap orang itu memang sangat besar, saudara. Bahkan di dalam firman Tuhan pada Kejadian 3 ayat 20 ada disebutkan di sana. Ya, kata ibu muncul pertama kali, saudara. Ya, Kejadian 3 ayat 20 dikatakan di situ, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nah, kalau saya membaca firman Tuhan ini, saya meyakini kalimat ini di mana dikatakan bahwa manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, berarti setiap perempuan yang telah menikah, baik dia telah memiliki anak ataupun belum memiliki anak, sudah dapat dikategorikan sebagai ibu. Ya, gitu. Jadi sudah dapat dikategorikan sebagai ibu. Nah, cuma saya ingin berbagi sedikit bahwa sesungguhnya ibu memperhatikan kita, mengasihi kita, mencintai kita tidak cuma satu hari, saudara. Ya, sejak terdeteksi bahwa ada janin di dalam kandungannya, ibu sudah begitu memberikan perhatian penuh. Setelah bayi itu lahir, ibu pun merawat dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian setiap hari, ya, setiap hari. Jadi bukan cuma satu hari seperti kita memperingati Hari Ibu cuman pada tanggal 22 Desember. Ibu tidak mengasihi kita cuma satu hari, setiap hari, ya, setiap detik, setiap waktu. Ibu tidak lepas perhatiannya kepada anak-anaknya, ya kan? Segala keperluan kebutuhan anaknya itu diperhatikan. Bahkan kadang-kadang ibu lupa bahwa anaknya itu sudah tumbuh besar sehingga masih terus saja melayani anak itu. Ya kan, diambilkan bajunya, ya, disiapkan perlengkapannya, kalau mau ke sekolah, kalau mau ke tempat kuliah, ya. Jadi luar biasa, ya. Bahkan ketika seorang anak mau menikah, ibu juga kadang-kadang lupa, ya kan, tetap memperlakukan anak itu seperti masih anak kecil, ya kan. Diperhatikan sedemikian rupa. Jadi bagi anak-anak yang mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu, jangan marah-marah, ya kan? Itulah sifat seorang ibu. Kita tidak bisa mengarang-arang mengenai sifat ibu. Itu lahir sebagai naluri seorang ibu. Kita yang menjadi anak-anak itu harus memperhatikan betul kedudukan ibu. Di dalam Alkitab, walaupun seringkali ketika disebut di dalam sebuah firman Tuhan ayah dan ibu, tetapi sesungguhnya ibu ini mendapatkan suatu kedudukan atau perlakuan khusus di hadapan Tuhan, ya kan? Misalnya di dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah suatu firman yang pertama kali muncul di dalam bentuk perintah, ya kan? Jadi hormatilah ayahmu dan ibumu ini supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah hukum kelima dari 10 hukum Taurat. Jadi hukum pertama sampai keempat itu adalah hubungan manusia dengan Allah, dan setelah itu masuk kepada hubungan antar manusia. Tuhan menempatkan sebagai yang pertama, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi penting sekali peranan orang tua di dalam kehidupan setiap anak-anak, ya kan? Nah, kemudian di dalam Ulangan 27 ayat 16 dikatakan di sana, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Bayangkan saudara, ya, Tuhan menempatkan posisi orang tua, ya kan?
ibu dan bapaknya itu begitu mulianya, begitu tinggi, sehingga ketika ada seseorang anak memandang rendah, ya kan, ibu dan bapaknya, itu langsung terkutuk, saudara. Anak itu terkutuk. Dan kalau kita perhatikan kalimat di sini, bukan kebetulan disebutkan lebih dulu ibu, baru bapak, saudara. Ya kan? Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Tidak disebutkan yang memandang rendah bapak dan ibunya. Ibu dulu disebutkan. Berarti ada suatu prioritas di sini. Firman Tuhan ini tidak ada yang kebetulan, saudara. Tuhan yang merancangnya, Tuhan yang menetapkannya. Gitu. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengubah-ubahnya. Sehingga ketika kita membaca di sana, kata ibu lebih dulu dituliskan, baru bapak, itu bukan kebetulan. Bukan dengan sengaja, tetapi memang itulah kebenaran yang mau Tuhan sampaikan, bahwa ibu itu lebih diprioritaskan. Begitu. Lalu kemudian kita ketemu lagi di dalam Amsal 1 ayat 8. Di sana ada firman Tuhan berkata begini, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Ya kan? Mungkin ada sebagian kita yang masih bertanya, apa bedanya ya didikan dan ajaran? Nah, didikan atau mendidik itu lebih kepada sikap mental, ya kan, sikap mental dari anak itu. Jadi seorang ayah itu akan lebih menggembleng anak itu dari sisi mentalitasnya, ya kan. Nah, sementara kalau mengajar itu adalah lebih kepada keterampilan, pengetahuan, keahlian. Jadi ibu itu lebih berfokus kepada anak-anaknya di dalam hal keterampilan anaknya, pengetahuan anaknya, ya kan, keahlian anaknya. Makanya jangan heran kalau ada ibu yang bawel gitu kan, marah-marah kalau anaknya dapat nilai jelek, ya kan? Karena memang ibu itu sudah ditakdirkan seperti itu. Ajaran ibumu, kata Amsal di sini, ya kan? Jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Jadi walaupun kedengarannya agak sibuk telinga kita ini, karena sebentar-sebentar ibu ngoceh gitu kan, harus begini, harus begitu. Itulah bentuk ibu mengajari kamu. Ya kan, supaya engkau memiliki kepintaran, ya kan. Jadi jangan pernah bosan-bosan, karena firman Tuhan berpesan seperti itu. Amsal 1 ayat 8. "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Jangan menyia-nyiakan, artinya jangan engkau merasa sepele. Terus-terusan aja nih si ibu ngomongin itu lagi. Jangan. Karena kata menyanyiakan di sini adalah kita tidak boleh abai, kita tidak boleh ignore ya, atau mengabaikan, ya kan, atau kita merasa bosan gitu. Walaupun sudah banyak kali diucapkan seorang ibu berkali-kali, ya terima saja, ya kan. Anggaplah itu sebagai suatu peneguhan, begitu. Lalu kita lanjut lagi di dalam Amsal 20 ayat 20. "Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap." Nah, ini menggambarkan bahwa kalau ada anak sebegitu bebalnya, ya sebegitu kasarnya, sehingga anak itu terucap kata-kata mengutuki ayah atau ibunya, maka jangan harap di dalam perjalanan hidup seorang anak itu dia akan melihat terang. Dia akan melihat segala macam kegelapan. Hidupnya akan mengalami berbagai macam kesulitan, bahkan malapetaka. Jangan coba-coba ya. Yang mengatakan ini adalah firman Tuhan. Jadi jangan tes, ya kan. Masa sih seperti itu? Kan saya punya pengetahuan, saya punya kepintaran. Bahkan mungkin engkau saat ini sudah punya uang, itu kan, yang cukup untuk menghidupimu. Maka ketika engkau timbul amarah kepada orang tuamu, kepada ayah dan ibumu, lalu engkau memaki dia, engkau mengutuki dia, karena engkau pikir engkau hebat. Jangan pernah terjadi, karena firman Tuhan sudah mengatakan di sini, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Lalu yang terakhir yang ingin saya bagikan di sini adalah Amsal 23 ayat 22. "Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua." Ingat semua itu ya.
jangan pernah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Karena kita tahu manusia itu beranjak dia kepada lanjut usia, ya kan? Kalau di sini kan difokuskan kepada ibu. Firman Tuhan itu memang memprioritaskan seorang ibu. Makanya kan di sini dikatakan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu. Tidak disebutkan lagi menghina bapakmu, cuman ibu. Nah, jadi seorang ibu yang beranjak lanjut usianya kan mungkin akan mengalami banyak kelemahan tubuh, ya kan? Kelemahan tubuh, ingatannya berkurang, sehingga bisa saja menjengkelkan. Nah, ketika timbul kejengkelan itu, jangan sampai engkau menghina, ya kan? Ada seorang tua, udah pikun lah, misalnya seperti itu kan, engkau menghina dia, ya kan? Jangan pernah, firman Tuhan mengingatkan, janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Jadi kita kembali sebentar kepada Keluaran 20 ayat 12, karena di situ adalah poin pentingnya juga. Dikatakan, dan saya perlu ingatkan sekali lagi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Begitu saudara ya. Jadi inilah yang mau saya bagikan untuk peringatan Hari Ibu yang diadakan atau lakukan pada setiap tanggal 22 Desember. Seorang ibu tidak pernah terpikir untuk menerima balas jasa, ya. Tidak pernah akan ada terlintas di pikiran seorang ibu untuk menerima balas jasa dari seorang anak. Walaupun anaknya itu sudah sangat kaya raya. Bahkan banyak saya melihat seorang ibu yang dari kampung misalnya, anaknya sudah sukses di ibu kota, diajaknya ibunya itu untuk pindah ke ibu kota, tetap tidak mau. Dia lebih senang di tempatnya di kampung, ya kan? Dan kalaupun seorang anak mencoba-coba untuk balas budi, jangan diharap engkau dapat membalas kasih dan pengorbanan seorang ibu. Tidak akan pernah. Engkau tidak pernah akan dapat membayarnya lunas. Ingat itu. Jadi jangan pernah merasa engkau akan bisa membalas kebaikan dan kasih sayang seorang ibu. Jadi sampai umur berapapun ibumu, tetap harus kau ingat, tetap harus perhatikan, bahkan engkau rawat. Ya kan? Engkau harus meringankan dia. Semakin bertambah usia, seorang ibu pasti akan mengalami kelemahan tubuh. Jadi engkau harus berusaha untuk meringankan beban hidup ibumu. Jangan engkau menjadi seorang anak yang tidak tumbuh dewasa sehingga terus-menerus menjadi beban bagi ibumu. Ya kan? Apa-apa perlu diingatkan, apa-apa perlu ditegur. Engkau tidak pernah berubah sikap sehingga engkau menyusahkan ibumu sampai ibumu beranjak usia menjadi tua. Ingat semuanya itu. Jadi ketika engkau mempermuliakan ibumu, engkau memperhatikan ibumu, Tuhan katakan umur panjang. Engkau akan mengalami umur panjang. Dan kalau umur panjang berarti kesehatan juga yang baik. Jadi betapa mulianya seorang anak jikalau di dalam hatinya mengingatkan akan hal-hal seperti ini, ya. Mengingat akan setiap firman yang sudah saya sampaikan di sini sebagai pegangan hidupnya di dalam dia memperhatikan ibunya. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, takut cuma mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku bertelut sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku
ku disebut. Seringlah kini ku kenang di masa yang berat, di kala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu bertelut. Kembali sayupku dengar namaku disebut di doa ibuku. Namaku disebut di doa ibuku. Dengar ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Kelak di sana kami pun bersama bertelut, memuji Tuhan yang dengar namaku disebut di doa ibuku. Namaku disebut di doa ibuku. Dengar ada namaku disebut di doa ibuku. Namaku disebut di doa ibuku. Dengar ada namaku disebut, ada namaku disebut.